Dia akan mengetahui mana yang baik, mana yang enggak sebetulnya. Dan dia bisa berkontribusi buat masyarakat sekitar paling tidak. Aplikasi yang dia dapatkan di sekolah bisa bermanfaat buat orang sekitar. Tanpa kami sadari sendiri ya bahwa kita itu sudah selangkah di depan pemerintah. Jadi, pada saat pemerintah mengadakan kita sudah ada sebetulnya. Penabur, jumpa lagi dalam podcast yang sangat inspiratif bersama dengan guru-guru, dengan kepala sekolah, dengan siswa-siswi kita. Dan kali ini kita ngobrol bersama seorang guru dari SMPK 4 BPK Penabur di Jalan Guntur. Ada Pak Ardo di sini. Halo. Ya, Pak Ardo menyapa kita. Sehat, Pak? Sehat, ya. Puji Tuhan. Dari tampangnya kelihatan ini nggak killer ya. Karena katanya Pak Ardo ini guru matematika. Gitu. Ya. Gitu. Udah berapa lama jadi gurunya, Pak? Sudah. Untuk gurunya sendiri, saya ngajar dari tahun 2003. Wah, cukup lama ya. 2003 berarti 4006, Pak. Oh enggak ya. 17 tahun ya? 17 tahun. Iya. Sudah cukup lama. Dan dari pertama udah matematika ya waktu itu? Enggak, pertama saya ngajarnya TIK. TIK, kemudian matematik sekitar tahun 2008 ya. 2008 masuk matematik sampai dengan sekarang. Ya. Tuh. Nah, tapi kita kali ini nggak ngomongin matematikanya, Pak. Kita kali ini ngomong soal kurikulum nih. Karena Pak Ardo ini di SMPK 4 sebagai kurikulum juga. Bidang kurikulum ya, gitu. Emang matematika tuh kayaknya kebanyakan megang kurikulum ya? Ya, kebanyakan. Dan selalu dari kurikulum jadi kepala sekolah tuh. Aduh. Ya, ini menarik nih. Ada cita-cita juga kayaknya, Pak. Oh ya, gitu. Tapi ini, Pak, kalau boleh dibilang kan sebenarnya kurikulum itu butuh yang berpikir sistematis ya, butuh agak jelimet dan ya harus diakuin ya negara kita beberapa kali mengubah ya kurikulum. Terus banyak penyesuaian, terus ada beberapa yang kadang-kadang itu guru-guru suka aduh banyak banget sih ini gitu ya. Kalau Pak Ardo sendiri ngalamin berarti udah berapa kurikulum ya? Udah kurikulum yang saya pegang udah yang kemarin sebelum 2013 berarti ada itu dua kurikulum lah ya. Dua kurikulum. Baru sekarang kita akan beralih ke yang Merdeka Belajar ya. Betul, Merdeka Belajar. Nah, gimana Pak? Pas berurusan dengan kurikulum, ribet nggak sih sebenarnya? Sebetulnya kalau berurusan dengan kurikulum ya ribetnya itu biasanya di awal tahun ya. Di awal tahun pasti kita sedikit ribet karena harus membuat beberapa dokumen, kemudian beberapa program untuk guru-guru yang harus dilaksanakan selama setahun. Itu biasanya ribetnya kurikulum itu di awal tahun, kemudian di akhir semester dan di akhir tahun itu biasanya. Masa-masa ini ya, nyiapin terus penilaian tengah sama evaluasi yang akhir gitu. Cuman kan permasalahannya selain jadi kurikulum kita juga kan menangkap sebagai guru ya. Jadi selain kita memikirkan untuk orang yang lain, kita juga harus mikirin buat tugas kitanya sendiri, gitu. Terselesaikan gitu. Itu yang terkadang membuat beban kurikulum jadi lebih banyak gitu ya, kesannya lebih banyak gitu daripada yang lain. Cuman ya enaknya kita bisa memantau kinerja teman-teman juga, bisa ngebantu juga teman-teman gitu. Yang notabene kesulitan atau yang paling menyebalkan dari guru adalah yang membuat administrasi itu sendiri sebetulnya. Padahal kan administrasi itu sendiri kan dipakai untuk sebagai skenario belajar. Justru sih memudahkan kita untuk sistematis ya. Seharusnya gitu. Cuman kan terkadang apa yang harus kita persiapkan itu kan banyak gitu, dan banyak itu harus disusun dengan benar dengan kalimat yang baku. Sehingga ujung-ujungnya bukan RPP 1 lembar lagi menjadi berlembar-lembar gitu. Dan itu yang terkadang bikin waktu guru habis ya. Iya, gitu. Karena selain menyiapkan mata pelajaran, cara mengajar, dia juga harus menyiapkan itu ya administrasi tadi ya. Iya, itu memang bebannya dan memang butuh ini ya kayak kemampuan untuk menerjemahkan apa yang kita kerjakan selama ini. Nah, akhirnya dituliskan di situ gitu. Plus kesabaran. Harus sabar ya. Betul Pak. Ya. Itu memang ya nyangkut kemampuan membaca dan menulis juga ya. Jadi memang harus menulis dengan sistematis, dengan yang seperti itu. Aduh. Ini Pak Ardo kayaknya memang sudah banyak berkutat dengan hal yang demikian. Tapi kalau boleh jujur Pak sebenarnya Pak, dengan semua program kan sebenarnya kalau boleh dibilang kurikulum itu niatnya baik semua ya, gitu ya. Dan pasti. Bisa ada hal-hal yang update dengan zaman mungkin ada ditambahkan, ada yang ini gitu. Tapi kalau Bapak melihat sebenarnya yang paling penting dalam kurikulum apa sih? Yang terpenting adalah ya tadi si guru itu bisa menuangkan idenya, gitu ya. Idenya kemudian rancangannya
menjadi sebuah skenario belajar yang pastinya. Jadi nggak kabur kemana-mana gitu. Kadang kalau guru sebetulnya improvisasi juga perlu gitu ya, perlu. Nah, pada saat si guru itu mengajar kemudian berimprovisasi tidak masalah karena apa? Administrasinya bisa diperbaiki setelahnya. Sebetulnya itu. Cuman kan terkadang setelah mengajar lelah harus dikutik dengan menulis lagi. Jadi kesannya numpuk. Ya stres lah kebanyakan seperti itu. Dan kadang-kadang memang harus diakuin ya, yang bikin kurikulum juga mungkin pengalaman mengajarnya nggak ini Pak ya. Jadi ada beberapa yang maksudnya program kita yang nasional kan memang kebanyakan dikerjakan oleh profesor pendidikan gitu, yang mungkin tidak nyentuh langsung kondisi anak-anak. Biasanya dosen sih mereka mengerjakan gitu ya. Ya mereka memang punya ide yang cukup mendalam, apalagi menangkap perubahan. Tapi mungkin pas di lapangan itu yang perlu ya kayaknya untuk guru-guru. Perlu waktu lah intinya, perlu waktu. Gitu. Kalau di SMPK 4 sendiri gimana Pak? Kalau ini selama ini menerjemahkannya, terus cara kerja terus yang paling utama kan sebenarnya yang dirasakan sama siswa ya. Betul itu. Kalau di SMPK 4 sendiri kan kita kurikulumnya tetap pakai KTSP 13 ya. KTSP 13 cuma kan tahun ajaran kemarin 2021-2022 pemerintah sudah menggulirkan kurikulum Merdeka. Tujuannya itu kan untuk mengejar ketertinggalan masa pandemi gitu. Betul. Nah, di tahun ini pemerintah juga inginnya sih seluruh sekolah menerapkan kurikulum Merdeka. Tetapi kan kita tahu butuh transisi lah ya, butuh waktu ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Makanya BPK Penabur memutuskan untuk tahun ini kita tetap pakai kurikulum 2013 tapi dengan implementasi dari komponen kurikulum Merdeka. Nah, diterapkannya di mana? Untuk sementara kita terapkan kelas 7 supaya nanti konsisten tahun depan dia kelas 8, dia kelas 9 gitu. Nah, apa sih yang diterapkan di kurikulum Merdeka dan bedanya apa sih dengan kurikulum sebelumnya? Ya, kalau misalkan kita lihat kalau kurikulum Merdeka itu lebih cenderung kepada kebebasan dalam mengajar. Artinya kalau misalkan kita punya 1 tahun sekian jam pelajaran, itu boleh kita alokasikan di mana gitu. Tahu di awal, apa di akhir atau sepanjang tahun itu boleh. Jadi lebih merdeka lah sebetulnya. Dan bisa gitu. Bukan hanya lewat asesmen ujian ya, bisa lewat project base atau ini. Itu utamanya untuk projectnya pun untuk kurikulum Merdeka ini tidak berdasarkan kepada mata pelajaran, tetapi lebih cenderung kepada pemanfaatan terhadap masyarakat sekitar. Jadi ada permasalahan itu yang bisa gitu. Contoh sederhana, kita bikin project untuk kelas 7, salah satu diantaranya adalah mengenai cyberbullying gitu ya. Jadi ada satu kelompok siswa, mereka mencari literasi, kemudian melakukan uji coba apa sih yang menyebabkan cyberbullying dan dampaknya seperti apa, siapa yang harus ditolong dari cyberbullying ini, si pelaku saja atau si korban atau kedua-duanya. Nah, itu anak harus mencari literasi seperti itu dan mereka juga harus membuat suatu studi mini riset lah ya, mini risetnya itu. Gitu. Jadi mereka sendiri terdorong ya untuk belajar itu kenapa gitu kan, bertanya kepada yang pernah ngalamin mungkin. Hingga pada akhirnya mereka bisa membuat kesimpulan yang diharapkan paling tidak bisa membantu masyarakat untuk mengurangi cyberbullying. Jadi ada rekomendasi yang dikasih. Wah, menarik sih ya Pak. Jadi itu kan nyampur semua ya, maksudnya ilmu sosial belajar para karakter gitu ya, dan sedikit riset juga ya. Wah, ini keren ini Pak. Itu salah satu, mungkin itu yang kayaknya memang kebutuhan zaman sekarang ya, karena kan kalau sekedar ngasih tahu materi kan kita bisa cari di Google ya, kita bisa ini. Itu kayaknya kebutuhan yang memang diharapkan. Dan memang selama pelaksanaan proyek ini kan siswa akan akan bimbingan kepada guru mata pelajaran tertentu yang terkait dengan temanya itu. Jadi kayak seperti waktu kita kuliah mungkin ya. Jadi dari kecil sudah didorong kemampuan untuk meneliti ya. Jadi wah ini keren nih Pak. SMP saya dulu nggak pernah kayak gitu. Disuruh ngapalin habis-habisan ya pas SMP Pak gitu. Bedanya zaman ya kayaknya memang kita lihat kebutuhannya baru ya. Gitu. Baru. Kalau orang tua mungkin nanya gitu Pak, itu berarti apa yang akan dirasakan oleh anak dengan perubahan yang seperti itu, atau dengan katakanlah kita mengimprovisasi yang demikian, berarti hal apa sih yang paling akhirnya jadi berguna buat anak kalau menurut Bapak ngeliatnya Pak? Dia akan mengetahui mana yang baik, mana yang enggak sebetulnya. Dan dia bisa berkontribusi buat masyarakat sekitar, paling tidak. Aplikasi yang dia dapatkan di sekolah bisa bermanfaat buat orang sekitar. Kalau misalkan zaman kita dulu kan
kita dapat di menghafal sekolah, pelajaran, ya. Ya buat kita sendiri kan, nggak ada project buat orang lain kan. Nilainya juga karena kita dapat nilai Iya, ini ya. tapi kalau sekarang misalkan ya kita bisa, si anak ini punya kemampuan untuk menerapkan pengetahuannya dan bermanfaat pastinya gitu. Dan itu mendorong guru juga jadi ini ya, bukan cuma sekedar ngasih tahu ya, Betul. berarti jadi memotivasi. Plus guru pun belajar lagi. Betul. Iya, ini memang kebutuhan. Dan gimana Pak? Agak sulit atau gimana pas mulai nerapin? Untuk paling di awal, Iya, di awal penyesuaian ya. Penyesuaian, kemudian memberitahu kepada siswanya sendiri apa yang harus dilakukan, itu di awal-awal mungkin agak susah. Tapi ketika si anak atau si siswa ini sudah tahu apa yang harus dia lakukan, jalan langsung. Gitu. Ya, kayak di pengalaman sendiri gimana Pak? Di siswa-siswa yang kelas 7 kemarin tuh ada yang Kita sudah 2 kali bimbingan. Kita bimbingan itu 2/2 minggu ya. Gitu. Kemarin kita baru bimbingan mengenai diminta anak itu mencari literasi, apa sih penyebabnya? Apakah suatu cyberbullying ini, contoh ya, cara saya jadi pembimbing dalam kasus cyberbullying, apakah suatu penyakit gitu, ataukah suatu gangguan kejiwaan atau apa gitu. Dan mereka mencari penyebabnya, salah satunya adalah pola asuh. Gitu. Jadi si anak menemukan, Pak, ternyata yang menyebabkan banyak cyberbullying ini adalah pola asuh orang tua, dari keluarga. Entah itu orang tuanya melakukan kekerasan kepada dia atau acuh terhadap dia, tak acuh yang mengabaikannya kepada dia atau apapun, nanti dampaknya dia kepada orang lain. Jadi anak menemukan sendiri itu ya? Menemukan. Kita presentasikan apa yang mereka temukan, nanti kita coba untuk mengarahkan lebih dalam, nanti mereka mencari lagi jawaban. Gitu. Itu saya jadi kayak saya kuliah dulu itu. Keren sih, anak-anak sekarang sudah bisa itu ya. Berarti ini sesuatu yang memang perlu kita kayaknya memang dorong terus ya. Harus gitu. Jadi kan setiap tahun ada perubahan dari peserta didik kita. Betul. Ya, apalagi sekarang memang perubahannya lumayan besar ya, beda dan sangat kontras ya. Kalau orang bilang tuh disrupsi ya, berarti emang betul itu jadi ini. Nah, ini Bapak ini kita mau nanya Pak. Jadi itu kayaknya enaknya sebagai kurikulum gitu ya. Kalau nggak enaknya ada nggak Pak? Nah, kalau nggak enaknya itu ketika waktunya mau monitoring, evaluasi, berkasnya belum ada karena guru-guru belum mengumpulkan. Nah, kadang-kadang agak keteteran di sana ya. Betul, keteteran di situ. Jadi kurikulumnya sendiri ya jadi harus kerja keras kan. Satu, nagihnya nggak enak. Kemudian yang kedua juga karena kan kurikulum kan kerjaannya bukan hanya dalam bidang kurikulum, tapi kan kurikulum juga sebagai guru kan. Jadi dia juga harus menyiapkan apa yang menjadi kewajibannya gitu. Plus tanggung jawab sebagai kurikulumnya. Itu sih kebanyakannya, tapi ya so far ya dijalanin ya berat lah ya. Jalanin ya fine-fine saja. Ini menarik. Kalau buat matematika sendiri repot nggak disesuaikan dengan kurikulum itu Pak? Nah sebetulnya kalau kurikulum dengan matematik itu kan lebih enaknya, kurikulum kan hubungannya sama perhitungannya, biasanya terutama menilai gitu ya. Kita sebagai guru matematik ya untuk melakukan perhitungan ya jadi mudah. Gitu. Apalagi kalau saya juga backgroundnya juga kan ngajar TIK juga. Jadi kalau untuk buat rumus atau tinggal apapun taruh di ini ya, jadi lebih mudah gitu. Dan lebih terformulasi jadinya ya. Betul, bisa lebih cepat gitu ya. Iya, itu mungkin kenapa kebanyakan orang matematik atau TIK jadi kurikulum. Betul, itu kebanyakan seperti itu sih. Oke, ini menarik Pak. Jadi ini kan kalau boleh dibilang sisi dapurnya sekolah lah ya. Betul, sebenarnya kita jarang omongin ini ke orang tua atau ke publik ya, karena kan yang paling dirasakan yang pas di sekolahnya gitu ya. Jadi siswanya sendiri yang merasakan dampaknya. Tapi harapan kita sebenarnya kurikulum kita terus diperbaharui dan semakin ini ya relevan harus. Cuman kan lebih baiknya pada saat melaksanakan perubahan kurikulum, ya para guru juga diajak lah untuk melakukan perubahan tersebut sehingga tidak hanya pemerintah menerapkan kurikulum dan yang di bawah harus menjalankan kan. Gitu ya. Kayaknya memang butuh brainstorming juga ya dengan guru-guru. Kesulitannya di lapangan seperti apa, perubahannya seperti apa. Gitu. Apalagi kan masyarakat di Indonesia juga kulturnya beda, kemudian kemampuannya juga beda. Kalau diterapkan sama kan bisa susah juga gitu. Nah itu pertanyaan terakhir nih Pak, buat yang terkait tadi di SMP K4 sendiri penyesuaiannya tadi itu ya dengan project base atau ada yang lain nggak Pak? Kalau yang mencoba perubahan kurikulumnya sekarang? Di antaranya kita biasanya untuk kurikulumnya sendiri kan ada kurikulum khusus buat muatan lokal ya. Iya betul. Muatan lokal kita ada yang namanya akuntansi dan kewirausahaan nih. Jadi ciri khasnya kita adalah pertama selain kita punya karakter anaknya sendiri, karena kita kan jumlah siswa juga nggak terlalu banyak, terbatas. Akibatnya dampaknya kita lebih mudah gitu ya, bukan dampak, lebih enaknya apa ya? Keunggulannya jadi ya. Keunggulannya kita bisa mengawasi siswa kita dengan baik satu persatu gitu.
Kemudian juga kita bisa membina karakternya dengan menjadi lebih baik. Kemudian juga untuk ciri khas khususnya kita punya kewirausahaan gitu. Oh, entrepreneurship itu Pak ya. Betul, Jadi siswanya diapakan yang kalau namanya? Pertama diajarkan untuk yang pertama memiliki jiwa kewirausahaan dulu dong, gitu ya. Jadi yang namanya wirausaha kan tidak harus berjualan ya, soal menjual, tetapi kan membangun rasa percaya diri kan, membangun rasa percaya diri siswa. Kemudian dari rasa percaya diri itu apa yang harus mereka siapkan untuk kedepannya gitu. Mereka diajar untuk berupaya mandiri tadi ya. Betul. Sampai pada akhirnya mereka punya usaha sendiri, menghasilkan sendiri dan bisa mandiri intinya gitu. Disitulah keunggulan kitanya. Gitu. Itu mulai dari dulu ya sampai ke 4 seperti itu. Iya. Gitu. Dan sudah banyak ya? Banyak. Gitu. Biasanya kalau penerapannya di kita itu biasanya pada saat ada bazar, kemudian ada open house. Nah mereka buat karya-karya mereka buat karya seperti itu. Wah, ini menarik nih Pak. Jadi sebenarnya ada, dan itu mungkin lebih senada dengan nanti ya yang kurikulum Merdeka Belajar ya. Kayaknya ada banyak hal yang bisa dikolaborasiin di situ. Ya, makanya sebetulnya enaknya dari SMP K4 adalah tanpa kami sadari sendiri ya bahwa kita itu sudah selangkah di depan pemerintah. Jadi pada saat pemerintah mengadakan kita sudah ada sebetulnya gitu. Ini kasih applause yang cukup bagus ini kayaknya. Ya, thank you banget Pak Ardoni. Ada tips nggak Pak buat orang tua yang mungkin bingung nih kok kurikulum kayak gini seperti apa? Apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan kalau untuk teman-teman dan buat orang tua sebetulnya kurikulum apapun nggak perlu khawatir karena nanti sekolah pun akan menyesuaikan sesuai dengan karakteristik dari peserta didik yang ada gitu. Jadi mau kurikulumnya berganti seperti apapun sekolah pasti akan menyesuaikan sehingga peserta didik yang masuk ke sekolah PPK Penabur khususnya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Gitu aja. Makasih banget ya Pak Ardo sudah saya di sini. Kan teman-teman yang telah menyaksikan juga Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya dengan guru-guru, dengan kepala sekolah, dengan siswa-siswi dan alumni kita yang inspiratif seperti Pak Ardo ini. Gitu. Kita akan ngobrol dan mungkin ada kesempatan lain nanti Pak Ardo berbagi tips dengan kita gitu ya. Sampai jumpa di bahasan-bahasan berikutnya. Salam BPK Penabur, maju terus BPK Penabur semuanya. Dadah.